Lanjut Bang, boleh jelasin? Oke, terima kasih kawan-kawan. Hari ini dari jam setengah 11 tadi siang kita sudah ke Polda Metro Jaya dan sempat di BAP ya, menghadiri undangan pada hari ini 27 Juni 2022 di ruangan 2 Subdit Renakta Diskremum Polda Metro Jaya, yang mana hari ini kita sudah di BAP dari mulai jam 11 lewat, tadi setengah 12 kita mulai, namun di jeda karena ada sholat Jumat, kita lanjutkan lagi jam 1:01, kita lanjutkan BAP kembali. Akhirnya hitung-hitungan kita hampir 3 jam di BAP, selesai hari ini BAP untuk klarifikasi terhadap korban, yang mana Ratu Meta hari ini sudah memberikan keterangan terkait adanya laporan kita kemarin, yang mana sebelumnya kita sudah pernah melaporkan terkait kasus penelantaran anak ini, yang mana yang dilakukan oleh yang diduga oleh Tuan W. Nah, hari ini tadi sempat ditanyakan BAP tersebut seputaran terkait masalah penelantaran anak. Penelantaran anak ini yang mana dilakukan oleh Tuan W ini terhitung sejak masih umur 4 bulan ya, masih umur 4 bulan, sempat ditanyakan sampai dengan sekarang tidak pernah bertemu dengan ayahnya dan tidak pernah memberikan nafkah untuk masalah anaknya. Tadi juga ada bukti-bukti petunjuk ya, bukti-bukti petunjuk dokumentasi yang kita sampaikan, itu termasuk akte anak, termasuk kartu keluarga, termasuk putusan pengadilan yang wajib dia bayarkan terkait biaya-biaya nafkah, terkait di luar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Artinya di sini secara ini sudah kita terangkan, sudah kita lakukan semaksimal mungkin kepada Tuan W ini agar menyikapi keseriusan kami ini, bahwa kami benar-benar akan menindaklanjuti laporan kami ini semaksimal mungkin. Kami dari kuasa hukum seperti itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga. Tadi sekitar 20 lebih lah ya, 20 pertanyaan mengenai pernikahan kami dulu sama mantan suami, terus biaya penafkahan dari bayi sampai sekarang, terus apakah Jasmine pernah ketemu atau tidak dengan papinya, memang belum pernah ketemu gitu kan. Sementara terus gimana sampai saat ini untuk biaya hidupnya, ya masih tetap saya gitu, walaupun saya meminta dengan berat hati gitu untuk meminta, selalu di PHP gitu. Nah sekarang saya ya berkata apa adanya aja gitu loh, sesuai dengan fakta gitu kan. Terus juga terkait anak saya juga untuk saat ini kan dia masih orangnya masa bodoh sih, kan namanya anak kecil ya, psikisnya, tapi tetap kenal lah ya. Apalagi kayak ditanya sama teman-temannya, Jasmine papi kamu kemana atau gimana gitu, pastilah ya merasakan hal yang sedih seperti itu. Jadi gimana nih akhir-akhir ini gitu kondisi anak atau apa. Saya bilang anak sedih lah ngeliat berita-berita seperti ini gitu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan aja, doain aja, mudah-mudahan ada titik terang untuk semuanya ini, karena saya lakukan ini untuk anak saya sendiri gitu, anak saya Jasmine. Karena saya bersikeras anak saya cuma satu-satunya gitu loh. Saya satu-satunya, saya ingin punya masa depan untuk anak gitu loh Mas, yang lebih baik lagi. Jangan sampai nanti one day anak saya udah besar, mungkin bisa, insya Allah bisa jadi dokter atau dia punya cita-cita sendiri. Tiba-tiba nanti anak atau keluarganya dari pihak keluarga papinya itu cucu saya, wah itu anak saya. Nah itu saya nggak mau seperti itu gitu. Ada komunikasi kan setelah tahap ini? Masih ada komunikasi dengan saya. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan ada perkembangan, dengan ucapannya beliau dari papinya Jasmine, semoga semuanya tercapai segala keinginannya kita gitu kan. Yang kemarin sementara ya kita juga jujur aja butuh biaya untuk hidupnya Jasmine, bukan buat saya lagi ya, buat tempat tinggalnya atau semuanya. Jadi jangan sampai seperti teman-teman kemarin tanya, kok kenapa nggak dari dulu aja, bisa dipertanyakan, bisa dilaporkan atau minta hak gitu kan untuk papinya.
Dari dulu saya udah pernah minta kok, dari dulu udah saya pernah minta, saya dijanjiin, bahkan sampai Jasmine pun dijanjiin seperti itu. Dari dasar merespon. Ya rencananya sih bulan Juli, ya mudah-mudahan aja ya ada Juli atau Agustus ya, pengen sih segera cepet-cepet gitu loh, kasihan juga gitu masalah ini. Ya mudah-mudahan ya Bang. Ya artinya kita minta kan kepada Tuan W ini biar ada agar titik terang. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kan masih ada kesempatan ini, karena ini nggak main-main, karena penyidik juga ini kalau begini bisa dijadikan TSK terus terang aja. Tadi penyidik udah mengatakan seperti itu. Karena apa? Tuan W ini dari awal tidak pernah bertemu anaknya dari umur 4 bulan, itu satu. Yang kedua, tidak pernah sama sekali memberikan nafkah anaknya. Artinya secara hukum kan memang sudah tergambarkan apa? Dengan adanya putusan pengadilan tersebut, dia menganggap sepele dan mengabaikan putusan hukum. Iya. Yang namanya putusan hukum ini kan harus kita jalani. Siapapun itu, mau sekaya apapun orang itu, mau sehebat apapun orang itu, mau setinggi apapun jabatannya, ketika sudah ada putusan pengadilan, ya harus dijalankan. Kalau mengabaikan ini berarti kan siap menerima konsekuensi. Karena tadi kita sudah berdialog juga dengan pihak yang menyidik kasus ini, ya. Artinya dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya insya Allah segera akan dinaikkan sebagai statusnya sebagai tersangka, jadi wasidik. Nanti dari wasidik naikin, karena bisa dinaikin perkara ini kalau kita Saya lihat. tadi aja Bang, masalah itu penyidik aja sampai tadi kaget. Ya. Sampai kaget dia bilang ini benar kasusnya seperti ini gitu kan. Selain biaya emang belum pernah ketemu sama anaknya, emang belum gitu kan. Aduh kalau kayak gini kita naikin aja gimana Iya. anaknya buat Iya. jadi saksi. Iya. Gitu loh. Iya, jadi Takutnya tadi- takutnya nanti namanya saya takutnya nanti Iya. bohong Oh, gitu kan. Jadi, Jadi, kemungkinan besar insya Allah nanti anak saya jadi saksi Jadi enggak. tadi kan pihak kepolisian juga penyidik ingin meminta kepastian, jangan sampai nanti bahwa ada anak yang dikasihkan kepada si anak dari orang tuanya Tuan W, ternyata nggak sampai gitu atau ada gitu loh. Jadi polisi ingin mendengarkan langsung keterangan dari si Jasmine, anak dari Ratu Meta atau dari Tuan W, untuk memberikan keterangan sebenarnya. Tapi setelah kita sampaikan tadi, gimana mau ngasih, ketemu aja nggak pernah, seperti itu. Tuan Yo sendiri ada permintaan untuk bertemu dengan anaknya sebelumnya. Sebelumnya ada sih. Saya tuh nggak pernah menutup pintu rumah saya untuk keluarga beliau, untuk papinya juga ya. Silahkan kalau emang mau datang atau ketemu, mau berkunjung atau mau ketemu di mana, kalau memang anaknya itu mau gitu kan. Tapi kan untuk saat ini memang belum ada sama sekali gitu. Kendalanya mungkin dari sisi akan apa dari Tuan Yo sendiri mungkin? Ya nggak tahu kendalanya itu apa ya. Kalau saya sebagai orang tua, orang tua saya ini ya pasti nanya mama saya, Neng, Meta, papinya Jasmine di mana gitu kan? Ada mah, kok nggak selalu ngingetin. Kalau orang tua saya selalu ngingetin di mana papinya gitu kan, apa kabar gitu kan, gimana biaya Jasmine gitu kan. Seharusnya ya ada beberapa hak ya keluarga mungkin siapa itu yang mengingatkan si William gitu loh untuk yuk sadar kamu tuh punya anak loh gitu. Nominal putusan sendiri mungkin berapa sih? Kayak materi tadi yang harus dia di Ya kalau di putusan pengadilan itu saya dulu kecil loh, saya nggak tega-tega amat ya, cuman 3 juta dulu dari tahun 2012, 3 juta sekarang aja udah 10 tahun lebih kan, itu dikali aja 10 tahun udah berapa ya, belum itu 3 juta di luar biaya apa? Kesehatan Dan pendidikan dan lain-lainnya. ya. Ya hitunglah biaya pendidikan 1 bulan Jasmine SPP aja udah berapa, dikalikan sekarang dia sekolah, belum lagi biaya bajunya, sekolahnya, terus hidupnya dan lain sebagainya kayak gitu. ditambahin atau gimana sih mungkin, atau tetap memang 3 juta harus kewajiban? Oh enggak, tetap itu kalau di biaya misalkan nih dulu waktu kecil 3 juta saya minta, tapi untuk sekolah itu beda lagi kan. Di luar kan semakin besar anak itu semakin Ya, nambah lagi biayanya gitu. Makanya saya jujur aja, saya nuntut kerugian ini biar apa gitu loh, biar untuk kedepannya Jasmine punya tempat tinggal seperti itu, terus ya untuk masa depannya dia lah. Bang, sudah ada bocoran Bang untuk pemanggilan W sendiri Bang? Untuk Tuan W mungkin nanti setelah pemeriksaan saksi-saksi ya, setelah pemeriksaan saksi-saksi tadi kan polisi kejar kebut kayaknya ini, kejar kebut ngebus bener banget. Karena apa?
dari teman-teman penyidik juga mereka sangat miris sekali. Kenapa miris? Ya, mereka melihat dari umur 4 bulan si Jasmine ini nggak pernah ditemui. Artinya ini memang benar-benar udah luar biasa menurut mereka kan. Artinya ya sudah kalau begini kita segerakan. Mereka juga sangat sedih kayaknya, kelihatan terpukul sampai mereka bilang, Bu Ratu Meta sabar ya, sampai disampaikan begitu. Artinya ini kita orang luar aja merasa simpatik, terpanggil. Saya udah capek sih sebetulnya lah. Masa dia sebagai orang tuanya ngerasa mengabaikan. Jadi insya Allah Selasa dari saksi-saksi dari kita akan dipanggil. Setelah itu mungkin Tuan W akan dipanggil. Siapa yang berbuat saksi? Ada 2-3 saksi dari pihak keluarga sendiri. Yang tahu tentang persoalan ini memang dari awal tidak pernah dikasih nafkah ya. Dan juga nanti mungkin dari pihak penyidik juga minta tolong agar si Jasmine juga memberikan keterangan. Nanti didampingi, Iya, didampingi oleh P2P. Mungkin ada etikat baik apa secara hukum sendiri dari Tuan W sendiri? Ya sampai saat ini kan belum ada. Kita kan sangat mengharapkan sekali adanya itikat baik dari Pak Tuan W ini. Tapi sampai sekarang kemarin cuma ada dijanjikan ya, sempat chat ya katanya. Sempat chat sama Ratu Meta, itu bulan apa katanya? Ya Juli. Tapi kan takut khawatir kita kayak kemarinnya begini-begini juga. Itu kayak lele, Iya. lele licin. Jadi kadang-kadang ya Kayak ikan lele. dijanji sampai sekarang nggak terselesaikan. Makanya kita buat laporan, kita somasi dari Januari sampai sekarang. Ini udah 2022, mau kapan lagi kita menunggu ini? Iya. Sama 11 tahun dia telantarkan, sampai hari ini pun nggak kelihatan bulu matanya atau gimana, ngeliat anaknya seperti apa dan tumbuh kembangnya seperti apa. Nggak ada WhatsApp anaknya atau gimana, ada yang maafin papi atau gimana, nggak ada. Kadang-kadang Cuman memang masih chatting sih sama saya, chattingnya untuk terkait ini aja sih, bukan chatting gimana-gimana, cuman hanya pengen benar-benar segera selesai aja gitu loh. ya, Karena saya bukan apa, bukannya saya mau memeras atau apa, saya minta kerugian itu ya karena untuk keperluannya Jasmine, untuk Ya. masa depannya dia gitu. Dan nominal itu sebetulnya kalau menurut saya sih 10 tahun kecil lah, nggak sampai 10 miliar gitu Ya. kan. Saya cuma menuntut itu cuma 2, berapa aja gitu kan. Itu kan ya buat cukup lah buat beli masa depannya Jasmine, punya rumah ya kan gitu. Mungkin langkah hukum ke depannya seperti apa? langkah hukum kan setelah pemeriksaan ini kan artinya kita kan akan ada putusan bersifat tetap ya. Artinya kalau memang dia sudah ditetapkan sebagai tersangka ya mau tidak mau dia siap ambil terima risiko. Artinya ini risiko yang harus dia inikan. Artinya kita juga akan ambil langkah mungkin terobosan kemarin. Iya. Karena kita juga akan minta perlindungan ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Setelah selesai dari pemeriksaan ini biar tenang ya kan, satu-satu kita tahap kita lakukan upaya ini yang notabene ya agar sesegera mungkin ada jalan terang benderang terkait kasus ini supaya terselesaikan. Dan kami sangat mengapresiasi kinerja dari pihak PPA Polda Metro Jaya ya terkait ini Renakta yang mana dengan cepat tanggap laporan kami kemarin ya. Dengan kemarin kami anggap baru lah laporan ini, tapi sudah dipanggil sesegera mungkin untuk agar mereka juga sangat ingin persoalan seperti ini dianggap jangan meremehkan. Artinya kita mengingatkan agar hati-hati kepada orang tua, jangan sampai terjadi persoalan seperti ini. Itu aja sih. Iya pastinya, karena kalau misalkan saya pribadi dengan saya kemarin tuh sebelum pandemi, apalagi saya minta itu kayak pengemis gitu loh, kayak pengemis berasa gitu loh. Saya minta tolong buat biaya ini, buat nama ini, bayar ini, kayak pengemis gitu loh jatuhnya. Padahal haknya anak itu udah kewajibannya dia gitu kan. Nah dari situ kalau misalkan, makanya saya pakai abang. Kalau lawyer sendiri pun abang pun mental juga ya Pak. Iya, saya sempat dijanjikan, soalnya kan dijanjikan terus berapa kali ya. Memang nggak bisa kita selesaikan secara baik-baik. Kayaknya memang harus pihak polisi yang memanggil. Jadi kalau udah pihak polisi yang memanggil, panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga dia mengindahkan, paling dia dijemput nanti kan, terakhirnya begitu aja udah. Ya kita kan nggak usah pusing-pusing. Saya udah ngasih tahu juga sih, saya udah sempat memperingati juga sama Mr. W juga, mantan suami saya, papinya anak saya. Saya udah memperingati bahwa nanti akan seperti ini, terus hukumannya akan seperti ini. Saya udah ingetin dia seperti itu. Cuman jawabannya ya udah jangan rame-rame, saya minta damai ya
selesaiin ya selesaiin damai. Kita kan tidak bisa dengan ucapan lisan atau dengan chatting aja di WhatsApp. Kita kan perlu tuh yang koordinasi tuh duduk bareng seperti itu gitu kan, antara pihak keluarga saya dan pihak keluarga dia dengan abang saya, bang lawyer gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan hanya cuman sebatas chatting atau dengan ucapan aja, ya itu juga nggak bisa lah. Gitu. Bang, kalau ngomongin tindak pidana sih, berapa sih hukumannya? KDRT itu kan jelas sekali ancamannya 3 tahun ya, yang mana denda 15 juta. Jadi artinya memang ini ancaman ada bunyinya, ada pasalnya, artinya jelas sekali. Dan ini sudah banyak yang kena terkait pasal tersebut. Apalagi ini jelasnya apa? Dari awal, dari umur 4 bulan sama sekali tidak dinafkahi dan tidak pernah dia lihat anaknya. Artinya melihat anaknya mungkin dari video call doang, bukan melihat secara langsung kan, itu yang jadi sebab akibat ini ya. Makanya kami rasa ya pihak kepolisian juga pasti profesional terkait pemeriksaan ini. Kami yakin dan percaya, sudah kami serahkan kepada pihak kepolisian. Mudah-mudahan segera mungkin Tuan W ini dapat segera dipanggil. Seperti itu. Nah, mungkin apa yang ingin dikatakan mungkin sama Tuan W sendiri dan kakak sendiri atau dari abang sendiri? Ya mungkin untuk saat ini ya agak sedikit worry ya dia setelah dia melihat berita-berita kita di televisi, apalagi kan sekarang itu dia kan ada kerjanya juga di perusahaan asing. Ya cuma saya minta aja, maksudnya dengan masalah seperti ini jangan dianggap sepele gitu kan. Daripada pekerjaan kamu lebih penting ya anak kamu gitu kan. Lebih penting ya anak kamu urusin daripada ya pekerjaan kamu yang jauh di mata jauh banget itu kan. Sekarang itu di posisi lagi di Singapura. Dia selalu berkata aku sibuk banget gitu kan. Kalau menurut saya sih lebih penting ini daripada pekerjaannya dia, ya mohon maaf. Kita juga nanti suatu saat kita akan menayangkan surat ke perusahaan mungkin ya. Ya nanti dia akan dipanggil ya melalui pihak kepolisian, mungkin akan manggil dia, kan bisa aja melalui perusahaannya. Kalau memang dia nggak bisa hadir kan bisa juga melalui alamat rumahnya, di mana domisilinya. Itu aja. Ya artinya memang ini kita tidak main-main artinya kan. Ini beliau pasti akan dipanggil, itu aja. Itu aja. Oke. Terima kasih ya. Bagus ya.